Ini adalah tema ulasan yang pernah ada pada tahun-tahun awal Tokovex Indonesia mulai ada di YouTube. Dan sekarang saatnya menyajikan semuanya dalam list top 10. Di mana kini dalam serial Kamen Rider dari tahun ke tahun selalu ada tropes atau ciri khas yang melekat pada serialnya. Sehingga terkesan menjadi sebuah budaya yang memang harus dipertahankan. Memang tidak semua serial memiliki hal yang dimaksud, namun kita akan mengurutkannya berdasarkan seberapa seringnya hal itu ada, sehingga terasa tidak lengkap jika hal tersebut ditiadakan. Dan mungkin akan ada detail poin yang akan dimasukkan dalam ulasan nantinya, maka diperingatkan kalau video ini mengandung sedikit spoiler. Mau tahu apa saja? Mari kita simak top 10 hal yang selalu ada pada Kamen Rider versi Tokovex Indonesia. Tempat nongkrong atau kafe, tidak seperti Super Sentai atau Ultraman dan juga berbagai franchise superhero lainnya yang punya semacam home base atau markas khusus dengan interior super canggih dan juga semacamnya. Di Kamen Rider, mereka cenderung tidak memiliki hal seperti itu karena biasanya para Kamen Rider hanya lebih sering duduk di suatu tempat seperti coffee shop, restoran, atau apapun itu. Intinya, itulah tempat para tokoh di serial Kamen Rider pada berkumpul satu sama lain. Biasanya, eksteriornya adalah sebuah bangunan asli, sementara interiornya hanya sebuah set studio yang terpisah. Bahkan sejak awal franchise ini ada, coffee shop sudah menjadi trademark yang melekat untuk menjadi sebuah sarana obrolan atau dialog-dialog para tokohnya di sana, baik untuk membicarakan hal biasa atau menyusun suatu strategi khusus. Tentunya itulah yang membuatnya jauh lebih realistis daripada franchise lainnya. Memang tidak semua serial menyajikan tempat nongkrong semacam itu, karena ada pula yang hanya ngumpul di rumah biasa atau tempat kerja lain yang pokoknya bukan rumah makan atau tempat yang lazim untuk nongkrong. Apalagi pada era Neo Heisei seperti Double, Forze, Drive, Ghost, atau X8, dan juga yang lain-lain, biasanya mereka mencoba mengkreasikan tempat gathering ini seperti sebuah markas yang interiornya sangat khas. Jadi agak mirip-mirip Super Sentai dalam pendekatannya. Tapi bagaimanapun itu, tempat-tempat yang dimaksud tetaplah sebuah tempat hangout bagi para Kamen Rider. Secondary Rider. Hal ini mungkin jarang sekali atau nyaris tidak ada pada era Showa. Namun semenjak era Heisei, terutama dalam serial Kamen Rider Agito, dimulailah era baru dengan menyanyikan lebih dari satu Kamen Rider. Maka dari itu, ada yang disebut sebagai Secondary Rider, di mana statusnya hampir sama seperti Six Ranger yang ada di Super Sentai series, yang berfungsi sebagai pahlawan tambahan atau bisa dibilang sebagai sidekick hero. Biasanya muncul mendekati pertengahan series, atau ada pula yang muncul sejak awal dan bahkan bertarung lebih dulu daripada sang protagonis rider. Ada yang memang bersifat hero ataupun anti-hero, semua tergantung bagaimana penyajian cerita masing-masing serialnya. Satu-satunya serial era Heisei yang tidak memilikinya adalah Kamen Rider Kuga, yang menjadikannya sebagai serial Kamen Rider terakhir yang hanya berformat single hero. Bahkan dalam pengembangannya, kini mereka tidak hanya punya 2 atau 3 rider saja, melainkan menjadi banyak sekali rider dengan posisi yang lebih beragam. Namun itu semua tetaplah pada satu tujuan, agar tidak membuat penonton bosan karena melihat pahlawan yang itu-itu saja selama setahun. Collectible item ini juga merupakan produk utama pada era Heisei, di mana diproduksi dan dijual bersamaan dengan produk persenjataan lainnya, seperti belt dan juga lain-lain semacamnya. Namun itu semua dibentuk dengan jauh lebih kecil dan juga praktis, sehingga pada serialnya bisa dibawa kemana saja dengan lebih mudah. Collectible item pertama di era Heisei adalah Advent Card pada serial Kamen Rider Yuki, dan dianggap sebagai sebuah langkah revolusioner karena dapat menjual kartu-kartu mainan dengan harga yang lebih terjangkau dan bisa diproduksi dengan biaya yang sangat minim. Dalam pengembangannya, ada banyak sekali bentuk collectible item yang disuguhkan, mulai dari kartu, medal, memori, atau apapun formatnya. Dalam serialnya, collectible item difungsikan untuk memberikan jurus-jurus baru, memunculkan
persenjataan secara otomatis ataupun memberikan form baru pada tiap ridernya. Bahkan tidak jarang diantaranya bisa ditukar-tukar antar sesama Kamen Rider. Karena bagaimanapun, serial Tokusatsu memang menjual produk mainan yang sudah ditutorialkan cara bermainnya lewat serial yang kita tonton. Dan hal itu menjadi sangat wajar di era saat ini, sebagai langkah mendapatkan profit keuntungan yang berlipat ganda. Organisasi atau kelompok jahat mungkin hampir sama seperti franchise saudaranya yakni Super Sentai yang selalu bersinggungan dengan sebuah kelompok kriminal, baik itu alien, iblis, ataupun organisasi teroris. Bedanya di Kamen Rider, organisasi tersebut justru dibuat dengan jauh lebih realistis secara pengembangannya. Kita tentu familiar dengan nama Shocker, Destron, Gorgom, Crisis, ataupun Smart Brain, dan juga lain-lain semacamnya. Karena hampir semua serial punya organisasi jahat yang menjadi pihak antagonisnya. Tapi bedanya, organisasi jahat tersebut tidak beraksi secara terang-terangan seperti musuh Super Sentai yang cenderung melancarkan aksinya secara sporadis. Organisasi di Kamen Rider justru beraksi secara diam-diam, terstruktur, dan juga sangat sistematis. Bahkan mereka punya monster yang tercipta dari manusia atau bisa menyamar menjadi manusia dan berbaur di tengah-tengah masyarakat. Bahkan rata-rata Kamen Rider mendapatkan kekuatannya justru dari organisasi tersebut. Itu akan kita bahas nanti di beberapa segmen setelah ini. Dan bicara soal realistis, kadang organisasi ini juga hanya berbentuk sebuah perusahaan teknologi, farmasi, ataupun public service yang diam-diam melakukan tujuan jahatnya dengan cara yang lebih variatif. Jadi tidak seperti Super Sentai yang musuh-musuhnya ingin menghancurkan atau menguasai dunia. Tujuan jahat musuh Kamen Rider justru lebih beragam. Itulah yang membuat Kamen Rider jauh lebih bisa berkreasi dengan cerita yang lebih bermacam-macam. Support karakter wanita. Mungkin jika kalian sudah remaja atau dewasa, salah satu alasan yang membuat kamu betah nongkrong di depan layar untuk menonton Kamen Rider sudah pasti karena ada wanita-wanita cantik berikut ini. Jujur aja deh, karena memang sejak awal, wanita-wanita di Kamen Rider hanya sebagai supporting karakter semata, namun memiliki andil yang luar biasa. Di samping sebagai eye candy yang dapat memanjakan mata penonton pria. Maklum, karena biasanya mereka diaudisi atau di casting dari talent agent modeling ataupun dari idol group yang sedang tren. Namun dalam era Heisei atau Reiwa saat ini, karakter wanita ini justru lebih diperbanyak dalam segi kontribusinya. Bahkan juga kadang menjadikan mereka sebagai tokoh yang bisa berubah menjadi Kamen Rider. Walaupun tidak semuanya bisa seperti itu. Bahkan saking berkontribusinya pada cerita, tokoh wanita itu kadang ada pula yang terkoneksi dengan pihak antagonis secara langsung. Maka dari itu, hampir tidak ada serial Kamen Rider yang tidak menampilkan cewek cantik. Tidak hanya sebagai supporting karakter, bahkan juga sebagai antagonis sekalipun. Wanita-wanita tersebut tetap didesain secantik dan seelegan mungkin, sehingga memuaskan mata para penonton di rumah. Motor atau rider machine. Ya, sesuai judulnya, maka pengendara bertopeng ini memang harus punya sebuah kendaraan yang sejak awal dipatenkan sebagai sebuah trademark, yakni sepeda motor. Pada era Showa, motor-motor ini disajikan sebagai kendaraan utama para rider sebab rata-rata tokoh yang ada pada zaman itu merupakan mantan pembalap sepeda motor. Dan di balik layar, motor-motoran itu dijual dalam bentuk sebuah miniatur mainan sebagai bagian dari merchandising. Bahkan juga sudah terasosiasi atau disponsori oleh produk otomotif kenamaan, misalnya Honda, Suzuki, ataupun Harley Davidson sekalipun. Pada era Showa tersebut, satu nama tokoh yang layak disebutkan sebagai benefactor rider machine adalah Tobe Tachibana, yang dari seri ke seri selalu menjadi pihak yang mensupport motor-motor Kamen Rider. Namun pada era Heisei atau Reiwa saat ini, rider machine tidak terlalu ditekankan dalam serialnya, bahkan juga tidak selalu muncul pada tiap episode, namun tetap menjadi salah satu yang nyaris tidak bisa lepas dari franchise yang satu ini, kecuali Shin Kamen Rider Prologue yang tidak memiliki rider machine khusus. Bahkan tidak selalu terbatas pada sepeda motor saja, karena rider machine saat ini bisa berbentuk mobil, sepeda, hoverbike, ataupun sesuai perkembangan zaman. Bahkan fungsinya kini sama seperti collectible item yang bisa berubah menjadi kendaraan bagi para ridernya.
membuat konsep Rider Machine saat ini menjadi lebih variatif daripada sebelumnya. Kekuatan yang berasal dari musuhnya. Ini ada kaitannya dengan segmen organisasi jahat sebelumnya, karena berbeda sekali dengan Super Sentai, Ultraman ataupun Metal Hero, di mana mereka mendapatkan kekuatan dari sebuah organisasi atau kelompok orang-orang baik yang merancang sumber kekuatan bagi mereka. Di Kamen Rider, justru kekuatan yang mereka gunakan adalah buatan dari musuh-musuhnya sendiri. Seperti pada era Showa, rata-rata Kamen Rider adalah manusia yang merupakan hasil eksperimen pihak antagonis yang merancang mereka untuk menjadi sebuah manusia cyborg dengan kekuatan serangga. Makanya, satu lagi trademark Kamen Rider adalah mata serangga pada bagian helmetnya. Meskipun saat ini tidak terlalu berkaitan dengan belalang ataupun semacamnya, namun hal itu masih tetap dipertahankan walau ada beberapa series yang tidak menggunakannya. Anyway, meskipun dalam pengembangannya saat ini tidak semua Rider System merupakan ciptaan para antagonis, tapi minimal terasosiasi oleh para penjahatnya atau paling tidak bersumber dari kelompok yang dimaksud. Jadi dengan kata lain, kekuatan Kamen Rider setara dengan kekuatan para musuh-musuhnya atau sebenarnya digunakan untuk tujuan yang jahat. Dan meskipun tidak selalu berkutat dengan tema cyborg, namun unsur eksperimen manusia secara ilegal tetap disematkan dalam beberapa series sebagai sebuah trademark bahwa mereka adalah korban eksperimen jahat yang memilih untuk menjadi pembela kebenaran. Henshin, dan sekali lagi berbeda dengan Super Sentai series yang memiliki berbagai macam variasi mantra atau kode berubah mereka. Bukan bermaksud untuk membanding-bandingkan mana yang lebih baik, namun sebagai contoh saja bahwa Kamen Rider punya satu kata sederhana yang selalu menjadi ciri khas mereka, yakni Henshin. Ya, kata tersebut bukan sebuah hak paten milik Kamen Rider secara eksklusif, melainkan sebuah kata biasa yang dalam perbendaharaan kata dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai berubah. Walaupun dalam serial Satria Baja Hitam atau Kamen Rider Black zaman dulu diterjemahkan sebagai mantra Aji. Itu pun kalau kalian masih ingat. Tapi bagaimanapun, kata Henshin selalu dipakai ketika para rider hendak berubah. Entah bawaan dari alam bawah sadar mereka atau memang sudah mereka pelajari sejak awal. Intinya, kata tersebut nyaris menjadi sebuah hal yang sakral untuk franchise ini. Ada beberapa serial yang tidak menggunakan kata Henshin saat berubah. Misalnya Kamen Rider Amazon yang hanya meneriakkan kata Amazon saat hendak berubah. Ataupun Kamen Rider Hibiki yang berubah tanpa menyebutkan kata apapun sepanjang serialnya. Tapi apapun serial itu dan bagaimanapun pose berubah yang mereka gerakan, kata yang selalu diucapkan di banyak serial Rider adalah kata Henshin. Belt atau sabuk. Jika pada era awal Super Sentai banyak menggunakan perangkat gelang untuk menjadikannya sebagai Henshin item, maka Kamen Rider juga punya perangkat khasnya sendiri, yakni sebuah sabuk atau belt yang dikenakan pada bagian pinggang penggunanya. Perangkat ini awalnya sangat simpel, namun pada pengembangannya mereka mengkreasikannya dengan bentuk yang memang sangat beragam dan juga lebih ribet. Bahkan juga merupakan perangkat yang bisa mentautkan collectible itemnya. Belt di Kamen Rider punya berbagai macam bentuk dan juga nama. Akan tetapi pada era Heisei, Belt Rider lebih cenderung disebut dengan istilah driver, terutama semenjak serial Kamen Rider Vice pada tahun 2003. Walaupun kadang nama perangkatnya hampir tidak pernah atau jarang disebutkan dalam serialnya, dan cenderung disebut sebagai buckle oleh para penggunanya. Memang, ada beberapa serial atau rider tertentu yang punya perangkat Henshin khusus yang bukan berbentuk belt. Misalnya Kamen Rider Amazon dan Hibiki, yang bahkan protagonis ridernya justru menggunakan perangkat jenis lain. Dan juga beberapa rider tambahan yang punya bentuk Henshin item yang lebih variatif hanya untuk mencoba keluar dari jalur mainstream, serta menambah variasi dalam penjualan merchandise-nya. Rider Kick, dan ini dia yang sudah pasti menempati urutan pertama.
Karena jurus pamungkas Kamen Rider inilah yang bisa menghancurkan musuhnya sampai to the bone. Ya, di era awal dulu, rata-rata Kamen Rider memang tidak memiliki senjata pribadi layaknya yang terjadi seperti sekarang ini, di mana mereka cenderung bertarung dengan tangan kosong dengan hanya mengandalkan jurus-jurus tertentu. Mengingat konsepnya adalah manusia cyborg yang fisiknya sudah diperkuat sedemikian rupa. Dalam beberapa series misalnya Kuga, ada semacam proses di mana tokoh utamanya mempelajari teknik tendangannya tersendiri, sehingga tidak terjadi semerta-merta secara spontan, kecuali pada seri-series di era sekarang yang secara langsung bisa melakukan tendangan tanpa melalui proses belajar. Walaupun dalam era saat ini, Rider Kick sudah divariasikan menjadi sedemikian rupa, baik juga bentuk dan gayanya, namun ada pula beberapa finisher lain yang tidak menggunakan tendangan sebagai serangan akhirnya. Tapi dalam momen tertentu, pasti yang dilakukan untuk mengakhiri pertempuran adalah dengan menggunakan Rider Kick. Sekian ulasan dari Tokuvex Indonesia. Buat Anda yang suka dengan video ini, silahkan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa tinggalkan komentar. Akhir kata, salam Tokuvex Indonesia.